Sukacita dari sorga. Coy, 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 coy. Sukacita, sukacita, ui, ui, ha. Halo teman-teman semuanya. Puji nama Tuhan, hari-hari ini tuh masih suasana tahun baru nggak sih? Dan masih adakah sukacita di dadamu? Kalau Pak Erik jelas ada. Nah, sebelum kita mulai renungan pada saat pagi hari ini dengan sukacita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan boleh sediakan buat kami nikmati bersama-sama ya Bapa, dan Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang tidur kami tadi malam, dan hingga pagi hari ini Tuhan masih melindungi kami sehingga kami Tuhan dapat melaksanakan berbagai kegiatan dan aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya. Dan biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Sebelum kami melakukan kegiatan kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami senantiasa turut dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk senantiasa bersukacita dalam setiap hal yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Kami akan mulai renungan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Aku mengambil judul di atas karena beberapa waktu lalu sekitar tanggal 2 atau 3 Januari, masih suasana tahun baru banget. Aku lihat banyak di sosmed itu orang-orang bikin komen-komen atau bikin konten kayak kapan sih 2026? Kapan sih 2026? Dan aku kayak bertanya-tanya gitu kan. Apakah sukacita tahun baru itu sudah habis? Atau kenapa alasan mereka kok sudah menanti-nantikan tahun yang baru padahal kita masih tahun baru gitu. Mari kita buka Alkitab kita di Nehemia 8 ayat 10. Kita baca di kalimat yang terakhir, jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Nah, di sini kita diingatkan Tuhan untuk tidak bersedih hati karena kita mendapatkan kekuatan yang adalah sukacita Tuhan. Sukacita itu apa sih teman-teman? Mungkin aku mau ingetin balik nih tentang perbedaan senang, bahagia, dan sukacita. Oke, kita bedah satu-satu ya. Yang pertama itu senang. Itu tuh kayak euforia saat kita lagi scrolling sosmed terus ada cewek cantik atau cowok cakep, atau kita sering lihat guyonan di sosmed yang kayak bikin kita ngakak atau terharu gitu. Itu bisa dibilang senang, dimana dia itu bersifat sesaat aja gitu. Dan yang kedua itu bahagia. Kalau bahagia ini tuh perasaan positif yang muncul ketika kita itu sudah melakukan beberapa proses atau proses yang panjang ataupun pendek, dan kita menghasilkan kebahagiaan gitu saat kita udah memenuhi keinginan kita atau mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau teman-teman sering dengar ada lagu yang judulnya Akhir Tak Bahagia ataupun Akhir Yang Bahagia kayak gitu-gitu, memang bahagia ini cenderung berada di akhir guys gitu. Jadi setelah proses yang panjang, nanti finishnya itu bahagia atau tidak kayak gitu. Kalau kalian mau dengar lebih lanjut tentang bahagia, Kak Hagia pernah bikin renungan. Jadi kalian bisa scroll ya buat rewatch lagi. Dan yang ketiga, kita lanjut di sukacita. Kalau sukacita ini, dia itu muncul dari dalam diri kita dan gak bergantung pada faktor eksternal. Jadi ini tuh perasaan optimis ya, dan memiliki pengharapan dalam menghadapi segala situasi hidup. Jadi teman-teman, kalau senang dan bahagia itu biasanya ada syarat dan cenderung self-centered. Sukacita ini itu tanpa syarat dan seringkali mendatangkan sukacita juga buat orang-orang di sekitarnya. Dan kita bisa tetap bersukacita meski sedang ada dalam tekanan,
meski sedang dalam ketidaknyamanan atau ketidakmungkinan untuk bahagia ya. Karena kalau misalnya bahagia atau happy, senang gitu itu kadang itu cenderung lingkungan kita support untuk kita happy gitu. Contoh kayak kita lagi ngadain birthday atau kita datang ke tempat teman kita lagi ada syukuran atau apa gitu ya. Jadi kita kayak sama-sama happy, sama-sama senang. Jadi cenderung dalam situasi yang memang senang, sama-sama happy gitu. Sedangkan kalau sukacita sendiri itu kita dalam keadaan terhimpit, terdesak, kita masih punya alasan untuk bersukacita. Sukacita ini tuh kenapa sih kok bisa ada dalam diri kita? Karena asalnya tuh dari Tuhan, teman-teman. Jadi sukacita ini bukan sesuatu yang bisa kita hasilkan. Contoh kita kalau bahagia itu kita dengan kita belajar getu gitu terus kita mendapatkan nilai yang bagus, kita happy dong. Akhir yang bahagia itu tadi. Dan itu dari usaha kita. Sedangkan sukacita ini itu berasal dari Tuhan. Dan dia itu nggak sementara tapi tetap terus berkelanjutan. Oke, ayo kita cari contoh dari Alkitab. Kenapa sukacita yang dari Tuhan itu bisa kita rasakan dan dapatkan meski sedang dalam tekanan. Salah satunya itu kita bisa ambil dari ceritanya Daud ya teman-teman, di mana dia itu tetap bersukacita dan memuji Tuhan. Meski dia dalam keadaan terhimpit atau terdesak, atau mungkin mengalami pengkhianatan, kehilangan, dan rasa malu. Mungkin kita bisa baca kisahnya itu di kitab Raja-Raja ya, di mana banyak sekali proses yang dilalui Daud ini untuk dia bisa menjadi raja, dan juga bagaimana dia tetap mengandalkan Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan, dan terus memuji-muji Tuhan. Kita bisa sama-sama baca di Mazmur-Mazmur Daud ya. Dan tokoh selanjutnya itu ada Paulus dan Silas yang tetap bersukacita di dalam penjara meski dalam keadaan juga kakinya terpasung, nggak cuma di penjara tapi kakinya juga terpasung teman-teman. Dan mereka di sana tetap memuji Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan. Sampai tengah malam pun mereka tetap bersukacita sehingga sukacita itu dapat memberkati orang-orang yang ada di seisi penjara itu. Baik kepala penjara maupun tahanan-tahanan yang ada di situ semuanya terberkati dan mendapatkan sukacita. Nah, di sini yang aku bilang kayak sukacita itu bisa mendatangkan sukacita juga buat orang-orang di sekitar. Bisa kita baca di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 sampai 26. Teman-teman bisa baca sendiri ya nanti. Nah, dari contoh tokoh yang ada di Alkitab tentang sukacita yang senantiasa ada di dalam diri mereka, aku mau ajak teman-teman untuk kita sama-sama belajar bersukacita. Mungkin di awal tahun ini tuh udah ada aja gebrakannya ya. Tapi kita sama-sama belajar untuk tetap bersukacita. Nah, bagaimana kita bersukacita itu adalah dengan senantiasa mengucap syukur. Karena dengan kita bersyukur, kita seperti ada sesuatu yang positif masuk gitu kan. Dan itu bisa mendorong kita untuk tetap optimis dan bersukacita. So, teman-teman jangan lupa bersyukur ya. Oke, itu dulu renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita tetap bersukacita dan tetap jaga kesehatan. God bless. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan pagi yang sudah kami perdengarkan pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur Tuhan dalam setiap proses yang kami jalani dan lalui hingga hari-hari depan nanti ya Bapa. Sehingga kami Tuhan mendapat sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami juga bisa membagikan sukacita kami kepada orang-orang di sekitar kami sehingga penuhlah sukacita yang dari Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa terkhusus untuk Pak Erik yang hari ini berulang tahun. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan senantiasa bertambah dalam kehidupannya. Dan juga Tuhan dalam hari-harinya yang akan dia lalui biarlah Tuhan yang senantiasa menolong dan menopang. Dan sebentar Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Ajar kami Tuhan untuk tetap optimis dan bersukacita di dalam Tuhan. Inilah doa yang jauh daripada sempurna kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.